rangkaian dari 3 kegiatan yang kita lakukan. Saya berharap kegiatan ini bisa berlangsung dengan baik, ibu juga bisa lebih memahami tentang isu-isu kependudukan ya. Jadi kita memang saat ini Dinas PPAPP walaupun mungkin dulu orang tahunya KB ya, KB. Kalau sekarang kan karena dinasnya namanya Pemberdayaan Pelindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, jadi ada beberapa gabungan. Kita dari pemberdayaan masyarakat, ada pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak dengan P2 TP2A-nya, kemudian dulu yang namanya KB bergabung juga, yang sekarang namanya Pengendalian Penduduk. Jadi semua kegiatan kita lakukan di kecamatan. Jadi memang pusat kegiatannya ada di kecamatan dan kelurahan. Jadi mungkin akan sering kita untuk meminta ibu-ibu untuk bisa menghadiri kegiatan kita, walaupun mungkin lewat virtual dengan Zoom meeting atau langsung seperti ini. Kualitas penduduk ini dipengaruhi oleh angka kematian bayi dan anak, kemudian angka kematian ibu. Kurang juga masalah kekurangan gizi, terus pendidikan dan ibu-ibu yang buta huruf atau bapak-bapak, pengangguran dan kemiskinan, itu yang mempengaruhi kualitas penduduk. Kemudian mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk itu misalnya konsentrasi penduduk di Pulau Jawa, di Bali, atau di pesisir. Kemudian terjadinya perpindahan penduduk, misalnya urbanisasi, transmigrasi, migrasi ke daerah tertentu, atau adanya tenaga kerja yang bekerja di luar negeri, TKW, TKI ya. Itu mobilitas penduduk. Kemudian kualitas dan kemajuan bangsa itu tidak ditentukan oleh sumber daya alam, tapi oleh kualitas penduduk. Kualitas penduduk itu berpengaruh sekitar 80% terhadap kemajuan bangsa. Sedangkan sumber daya alam hanya 20% mempengaruhi perkembangan kemajuan bangsa. Ada yang tahu penduduk terpadat di Indonesia di mana, Bu? Pak? Pulau Jawa ya? Selain Pulau Jawa? Sumatera? Sulawesi juga padat ya, Sulawesi. Yang disebut perpindahan penduduk dari desa ke kota namanya apa? Ya? Urbanisasi, betul. Ibu-ibu cerdas-cerdas ya. Namanya juga kader ya, harus lebih cerdas. Kita coba bahas tentang urbanisasi ya. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Tujuan urbanisasi apa kira-kira ibu-ibu, bapak-bapak? Pemerataan pembangunan, oke. Terus? Pemerataan pembangunan, oke. Jadi tujuan urbanisasi, saya coba sampaikan, yaitu untuk memperoleh kesejahteraan hidup, memperoleh kepuasaan hidup di kota, memperoleh kesenangan hidup di perkotaan, kemudian memperoleh pelayanan yang lebih baik. Tidak ingin ketinggalan zaman ya, tapi di desa juga kan sekarang tidak ketinggalan zaman ya. Gadget, internet itu sudah masuk juga ke sana ya, dengan kemajuan zaman. Tapi tetap aja penduduk desa itu dari daerah
ingin pergi ke kota ya yang lebih besar, misalnya Jakarta ini. Nah, membludaknya penduduk Jakarta ini ada dampak-dampak negatif dan ada dampak buruknya bagi masyarakat ibu kota. Remaja itu lebih rentan ya apabila dia mengalami kesesakan, kalau kita bilang ya, kesesakan penduduk. Nah, kepadatan penduduk di lingkungan itu remaja lebih rentan dibanding anak-anak maupun orang yang lebih tua ya, yang sudah pemikirannya sudah berbeda. Kenapa? Karena remaja itu dalam fasenya itu dikatakan fase storm and stress, kita bisa bilang ya, artinya dia selalu dalam guncangan faktor dalam diri remaja itu muncul paradigma baru ya, dia sangat rentan terhadap isu-isu yang berkembang. Nah, ya kan, dia melihat lingkungan kok padat sekali, jadi dia ada yang merasa nggak nyaman ya, nggak nyaman dengan lingkungan yang padat nih remaja ini, sehingga dia melakukan protes gitu ya, tidak bisa mengontrol emosinya ya, maka muncullah suka tawuran gitu. Bagaimana mengalokasikan atau lingkungannya supaya tetap nyaman dan kondusif ya, terutama buat para remajanya ya. Itu masa remaja itu masa yang kita harus kawal sebagai orang tua, harus kawal bagaimana menjelaskan laju pertumbuhan di sekitar kita yang memang tiba-tiba di luar dugaan ada tiba-tiba banyak penduduk yang dia merasa space-nya ya, banyak anak kecil, aduh dia sudah nggak bisa mengontrol emosi. Umumnya anak remaja itu ya dia sensitif gitu, aduh sekarang saya nggak bisa lagi aktivitas bermain tuh, di main bola itu sekarang dipakai untuk mainannya yang anak-anak yang kecil-kecil ini gitu ya, pertumbuhan berjalan terus makin meningkat. Nah, itu tugas buat kita semua, PR buat kita semua dari sisi baik fisik maupun mental ya, bagaimana menyiapkan remaja-remaja ini. Kan sayang, remaja-remaja calon penerus nantinya ya, mereka tuh bibit-bibit yang lagi punya pola pikir yang kritis, itu harus kita bekali mereka gitu. Salah satunya ya, salah satu tugas perkembangan remaja adalah mempersiapkan ke arah pernikahan atau perkawinan. Salah satunya ya. Sebelumnya ada lagi, tugas remaja adalah mengenal lebih jauh tentang pria, hubungan relasi tentang pria dan wanita. Itu tugas perkembangan remaja ya. Itu ada 2 poin itu ada di dalam tugas-tugas perkembangan remaja. Nah, kita bisa arahkan remaja-remaja calon-calon nantinya dia akan membina keluarga ke depannya ya. Tahap awal kan dia mendengarkan dulu, mengetahui dulu bagaimana sih relasi yang baik antara hubungan pria dan wanita itu setelah dia melalui masa pubertas ya di remaja. Bagaimana sebaiknya mereka bersikap, tentunya berbeda dengan masa kanak-kanak. Dulu masa kanak-kanak tegangan itu masih cuek atau kena senggol nggak masalah. Tapi sudah remaja jangan salah, hati-hati, kita harus kasih bekal kepada mereka. Jangankan ke senggol atau kena ya nggak sengaja gitu ya, itu sudah tumbuh satu getaran, udah tumbuh satu rasa, hormon sudah ada tubuh, sudah keluar, namanya hormon progesteron dan testosteron. Saya pernah menjadi kader juga, kader PKB dan BKR. Sejauh ini kan pihak pemerintah dalam hal ini BKKBN atau APP itu memberikan pembinaan kepada keluarga yang mempunyai remaja dan remaja sendiri itu. Nah, tapi akibat pandemi ini, yang tadi saya bilang sering terjadi pernikahan dadakan, Bu, karena berbagai macam sebab, sehingga apa-apa yang diberikan kepada pembinaan pada keluarga dan remaja itu ada yang melenceng. Jadi ada remaja yang memang belum waktunya, tapi ternyata harus menikah karena kehamilan dan tidak diinginkan tentunya. Nah, yang saya ingin tanyakan, sejauh mana pihak pemerintah ataupun BKAPP atau BKKBN atau hal ini BFI Foundation memberikan pendampingan terhadap remaja yang menikah dadakan tersebut. Apabila sudah terlanjur ya seperti itu,
kita mau nggak mau kita harus turun ya Bu ya, turun pendampingan total kepada si anak remaja tersebut, juga kepada istri dan anaknya kelak nanti. Nah jadi memang sangat disayangkan apabila pernikahan terjadi hanya karena untuk menahan malu mungkin ya, menutup malu, untuk menutupi kehamilan. Nah itu lagi pemahaman, kembali ke pemahaman orang sekitarnya, lingkungan sekitarnya di dalam memberikan pembekalan kepada dia. Atau dia masih usia sekolah kan ya, jadi keluar dari sekolah, pokoknya bisa dibully juga ya, dampak lingkungan juga, dampak sosialnya mungkin dia juga merasakan ya. Nah justru di saat itu si ibu itu harus betul-betul didampingi secara emosionalnya, secara psikisnya, karena akan berpengaruh terhadap bayi yang dikandungnya. Kita punya dua orang yang mengelola tentang pemberdayaan perempuan dan anak ini. Sekarang berlokasi di RPTRA Ciganjur Besri. Jadi di Kelurahan Ciganjur itu kita punya satu psikolog klinis sama satu paralegal. Jadi kalau penanganannya untuk secara psikologis kan konselor yang dari psikolog. Kemudian kalau ada mungkin kasus-kasus hukum yang berakibat secara hukum bisa kita teruskan ke yang berwenang, itu akan ditangani oleh paralegalnya. Jadi silahkan kalau ada mungkin ibu di wilayah masing-masing ada mungkin kekerasan dalam rumah tangga, bisa terhadap istri, bisa terhadap anak, atau ada juga kekerasan yang langsung di anak, atau mungkin anak-anak ya, anak-anak kecil yang usia sekolah. Usia berapa sih Bu yang cocok untuk kita memberikan masukan terkait perencanaan keluarga agar mereka tidak merasa ini adalah isu yang asing? Terus pertanyaan keduanya, dari sisi psikologi, adakah cara atau tips dari Ibu gitu, bagaimana supaya kita masuk ke mereka tentang isu ini lebih gampang, baik ke remajanya ataupun ke orang tuanya? Upayanya adalah sekarang kan banyak ya ini kader-kader macam-macam ya sekarang. Dengan adanya pembentukan kader-kader itu akan dapat meminimalisir dampak-dampak negatif yang timbul akibat datangnya, bertambahnya dan meningkatnya urbanisasi. Kita juga mungkin di Jakarta ini bukan penduduk asli semua ya. Pasti bangunlah suatu lingkungan atau komunikasi yang bagus. Alhamdulillah pagi ini saya mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa. Alhamdulillah sangat banyak manfaatnya, insya Allah nanti di lapangan. Kaitan saya juga termasuk dari kader pemberdaya masyarakat tentang isu pendidikan, khususnya mengenai masalah urbanisasi, mengenai masalah laju dampak positif dan negatif dari pertumbuhan penduduk, kemudian dari pembangunan keluarga yang berkualitas. Nah, saran saya agar kegiatan seperti ini, sosialisasi ini agar lebih di masyarakat lebih diluaskan lagi jangkauannya. Jadi lebih banyak lagi kader-kader yang mendapatkan materi tentang pembangunan keluarga berkualitas. Saya Ibu Haja Suryana dari PPKB Kelurahan Tanjung Barat. Pesan saya adalah sangat bermanfaat ilmu yang diberikan oleh kedua narasumber tadi. Dan insya Allah untuk kegiatan ini, insya Allah kami selaku pengurus dari PKK Kelurahan Tanjung Barat akan diturunkan ke masyarakat yang ada di wilayah Tanjung Barat. Dan pesan kami adalah janganlah kegiatan ini hanya sekali saja. Kami ingin diundang untuk kesekian kalinya karena memang ilmu ini bermanfaat buat kita semua. Dan penting ya? Ya, penting, amat penting dan amat sangat penting buat kami. Karena kami adalah garda depan untuk memberikan informasi-informasi yang ada di wilayah.
Dan saya mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber yang telah memberikan ilmu kepada kami, sehingga kami bisa lebih mengetahui apa yang diberikan oleh kedua narasumber. Saya Puji Fitri Rahma dari RBT Haji Bandar. Saya sangat berterima kasih kepada pihak penyelenggara dari Kecamatan Jagakarsa, Kasatpol, PKB, dan seluruh panitia, beserta pihak BMI Foundation dan para narasumber. Hari ini sangat bermanfaat sekali informasi yang didapatkan. Insya Allah akan kami aplikasikan di lapangan, dan saya juga saat ini sedang fokus pada kegiatan remaja, kelompok remaja agar hubungan remaja ini baik. Semoga kedepannya bisa dapat bermitra dengan BMI Foundation dan kita memiliki visi yang sama untuk membentuk keluarga dan masyarakat yang lebih baik. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Hari ini kita dari tim Lesna Imaila mengisi acara di RPTRA wilayah Jagakarsa ya, wilayah Jagakarsa. Tema di sini, tema kali ini kita membawakan topik mengenai dinamika pertambahan penduduk yang kita kaitkan dengan masalah tumbuh kembangnya remaja, ya, dan dampak sosial juga, kemudian berpengaruh juga secara psikologi budaya, ya, yang itu sangat berpengaruh di lingkungan dalam penduduk sekitar ya. Ini membawa dampak psikis yang cukup lumayan penting bagi kita sebagai pemerhati pendidikan untuk bagaimana kita mengedukasi masyarakat, mengedukasi para pengurus PKK ya, kader-kader ya di tingkat kecamatan maupun kelurahan agar mereka bisa memiliki kemampuan bagaimana cara menangani hal-hal yang berkaitan dengan dinamika penduduk tersebut di lingkungan masyarakatnya, di lingkungan atau wilayah tempat mereka. Respon mereka kelihatannya gimana? Responnya alhamdulillah ini hal yang mungkin tambahan yang positif buat mereka, bahwa memang penting sekali kita mengetahui bagaimana cara mereka menyikapi pertambahan penduduk saat ini. Kita sikapinya bagaimana sebagai orang tua ya, sebagai juga pengurus atau kader tersebut, sehingga bisa mengatasi atau menghandle nanti kita tangani hal-hal yang terjadi di lingkungan kita. Mereka antusias alhamdulillah, dan mereka siap untuk menjalankan atau mengamalkan, mengaplikasikan tadi teori-teori sudah kita sampaikan.